Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM S1S1210032. Kali ini saya akan membuat video presentasi yang berjudul Statistika sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika, Probabilitas dan Statistika. Langsung saja kita masuk ke materinya. Definisi, apa sih itu statistika? Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian statistik. Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Kemudian statistika deskriptif, yaitu statistika yang dimana metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu bukti data sehingga memberikan informasi yang berguna. Kemudian statistika inferensia. Statistika inferensia mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan dua data induknya. Kemudian nilai statistika deskriptif. Yang pertama yaitu minimum, yaitu nilai yang paling kecil dari keseluruhan nilai dalam satu buah gugus data atau variabel. Kemudian maksimum, yaitu nilai yang paling besar dari keseluruhan nilai dalam satu buah gugus data atau variabel. Kemudian sum, yaitu jumlah dari keseluruhan nilai dalam satu buah gugus data atau variabel. Kemudian ukuran pemusatan data dan ukuran keragaman data. Kita masuk di ukuran pemusatan data, yaitu mean atau rata-rata atau ratan atau nilai tengah atau nilai harapan. Rumus mean adalah yaitu sama dengan min sama dengan penjumlahan yi dari i sama dengan 1 ke sampai n per n. Contoh 15, 12, 9, 13, 13, 16, 10. Nilai tengahnya yaitu rata-rata sama dengan sigma xi dari i sama dengan 1 sampai 7 per 7 atau sama dengan 15 tambah 12 tambah 9 tambah 13 tambah 13 tambah 16 tambah 10 per 7 yaitu atau sama dengan 88 per 7 atau sama dengan 12,571. Itu adalah nilai rata-rata. Masih di ukuran pemusatan data yaitu median. Median adalah nilai yang posisinya tepat berada di tengah setelah data diurutkan. Jika banyak data ganjil, yaitu nilai yang posisinya tepat berada di tengah setelah data diurutkan. Jika banyak datanya ganjil. Kemudian atau rata-rata dari dua nilai yang posisinya di tengah setelah data diurutkan. Jika banyak datanya genap. Contoh 1 untuk data yang berjumlah ganjil. Kemudian contoh 1 yaitu 15, 12, 9, 13, 13, 16, 10. Jika diurutkan menjadi 9, 10, 12, 13, 13, 15, 16. Mediannya adalah 13 karena nilainya pada suku keempat. Contoh 2 yaitu jumlah datanya jumlah genap. Contoh 25, 32, 42, 15, 13, 27. Jika diurutkan jadi 42, 32, 27, 25, 15, 13. Jumlah datanya ada 6. Maka yang main-nya itu di angka 3 dan 4. Di sini adalah 27 dan 25. Cara mencari nilai main jika datanya genap. Caranya itu dengan cara menambahkan nilai 2 main itu kemudian dibagi 2. Di sini yaitu 27 tambah 25 bagi 2 sama dengan 26,5. Kemudian modus, yaitu nilai yang memiliki frekuensi muncul paling tinggi. Dalam satu buah gugus data dapat memiliki lebih dari satu modus. Khusus yang memiliki 2 modus disebut bimodus. Apabila semua nilai dalam suatu gugus data memiliki frekuensi muncul yang sama, maka gugus data tersebut dikatakan tidak memiliki modus. Contoh 1, 15, 12, 9, 13, 13, 16, 10.
Modusnya 13 karena 13 memiliki frekuensi muncul yang paling tinggi, yaitu 2 kali. Kemudian contoh 2, 15, 12, 9, 13, 13, 16, 10, dan 9. Modusnya adalah 9 dan 10 karena 9 dan 13 memiliki frekuensi muncul yang paling tinggi, yaitu 2 kali. Ini yang disebut dengan bimodus karena memiliki 2 modus dalam satu variabel. Contoh ketiga yaitu 15, 12, 15, 9, 13, 17, 16, 12, 9, dan 16. Ini dia memiliki modus karena memiliki frekuensi muncul yang sama tinggi, yaitu 2 kali muncul setiap angka. Kita lanjut di ukuran keragaman data, yaitu wilayah acaranya, yaitu selisih dari nilai terkecil dan terbesar. Contoh 1, 15, 12, 9, 13, 13, 16, 10. Wilayahnya yaitu nilai terbesarnya adalah 16 dan nilai terkecilnya 9, maka wilayahnya itu sama dengan 16 kurang 9 atau sama dengan 7. Rumus mencari ragam varian jika menggunakan rumus untuk data populasi, rumusnya itu sama dengan sigma xi kurang mikro pangkat 2 dari i sama dengan 1 sampai dengan n per n. Atau untuk data contoh atau sampel, rumus varian itu sama dengan sigma dalam kurung xi kurang rata-rata pangkat 2 dari i sama dengan 1 sampai dengan n per n kurang 1. Contoh kasus, perbandingan harga kopi dalam bungkus 200 gram di 4 toko kelontong yang dipilih secara acak menunjukkan kenaikan dari harga bulan sebelumnya sebesar 12, 15, 17, dan 20 rupiah. Itulah ragam contoh kenaikan harga kopi tersebut. Pertama, kita harus mencari nilai tengah atau nilai rata-rata. Mencari nilai tengahnya yaitu sigma xi dari i sama dengan 1 sampai dengan n per n atau sama dengan sigma xi dari i sama dengan 1 sampai dengan 4 per 4 atau sama dengan 12 tambah 15 tambah 17 tambah 20 per 4 atau sama dengan 64 per 4 yang hasilnya sama dengan yang hasilnya sama dengan 16. Kita lanjut mencari variannya. Rumusnya itu sama dengan sigma dalam kurung xi kurang rata-rata pangkat 2 dari i sama dengan 1 sampai dengan n per n kurang 1 atau sigma xi kurang 16 pangkat 2 dari i sama dengan 1 sampai dengan 4 per 3 atau sama dengan minus 4 pangkat 2 tambah minus 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 per 3, yaitu sama dengan 16 tambah 1 tambah 1 tambah 16 per 3 atau 34 per 3, yaitu sama dengan 11,33. Kemudian dengan menggunakan kuadrat simpangan untuk menghitung ragam baik populasi maupun contoh, kita memperoleh suatu besaran dengan satuan yang sama dengan kuadrat satuan semula. Jadi, jika data asalnya dalam satuan meter, maka ragamnya mempunyai satuan meter kuadrat. Agar diperoleh ukuran keragaman yang mempunyai satuan yang sama dengan satuan asalnya, seperti halnya pada wilayah, kita akarkan ragam tersebut. Ukuran yang diperoleh disebut simpangan baku. Simpangan baku dihitung menggunakan rumus. Jika untuk data populasi, rumus itu sama dengan sigma dalam kurung xi kurang mikro pangkat 2 dari i sampai dengan 1 sampai dengan n per n diakarkan. Kemudian kalau untuk contoh data contoh yaitu x sama dengan akar sigma xi kurang rata-rata pangkat 2 dari i sama dengan 1 sampai dengan n di per n kurang 1. Dari contoh kasus kenaikan harga kopi, nilai simpangan bakunya adalah x sama dengan akar s pangkat 2, yaitu akar 11,33, yaitu sama dengan 3,366. Tampilan rumus standar deviasi dari data contoh dapat pula ditampilkan dalam bentuk seperti ini dan atau seperti ini. Hal tersebut jalan pula dengan tampilan rumus ragam atau varian atau standar deviasi baik untuk data populasi maupun data contoh yang bersesuaian. Kita masuk ke probabilitas. Probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan. Pengertian probabilitas yaitu suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kemudian tipe pendekatan pada probabilitas yaitu pendekatan objektif yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Kemudian pendekatan subjektif. Kemudian ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik yaitu didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil
dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Pada pendekatan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Kemudian pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada pada pendekatan klasik. Frekuensi relatif pada dasarnya bisa digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas. Rumusnya itu sama dengan probabilitas terjadi suatu kejadian itu sama dengan frekuensi terjadinya kejadian per jumlah observasi. Kemudian pendekatan subjektif. Didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Kemudian, jika tidak pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Kemudian, biasanya itu terjadi dalam bentuk opini atau pendapat. Kemudian, aturan dasar probabilitas. Itu aturan pertama itu aturan penjumlahan, yaitu kejadian yang saling menyenangkan dan kejadian yang tidak saling menyenangkan. Kemudian kedua aturan perkalian yang aturan kedua yaitu aturan perkalian, yaitu yang dimana isinya ada kejadian bersyarat dan kejadian bebas. Kejadian saling menghilangkan. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi maka kejadian B tidak akan terjadi atau sebaliknya. Rumusan probabilitasnya yaitu P dalam kurung A gabung B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Kemudian kejadian tidak saling menghilangkan, yaitu jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B bisa saja terjadi atau sebaliknya. Rumusan probabilitasnya itu P dalam kurung A gabung B sama dengan PA tambah PB kurang PA gabung B, iris B. Kemudian kejadian bersyarat satu. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kemudian yang kedua yaitu kejadian A bisa terjadi jika kejadian B sudah terjadi atau sebaliknya. Kemudian kejadian bersyarat 2. Rumusan probabilitasnya itu P dalam kurung A per B sama dengan P dalam kurung A iris B per PB. Kemudian yang kedua P dalam kurung B per A sama dengan P dalam kurung B gabung A per P dalam kurung A. Untuk kejadian bersyarat 2. Kejadian bebas. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A dan kejadian B tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Rumusan probabilitasnya yaitu P sama dengan P dalam kurung A iris B sama dengan PA kali PB. Kemudian permutasi. Permutasi adalah suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut dianggap penting. Rumusnya itu permutasi sama dengan M faktorial per dalam kurung M kurang X faktorial. M itu sebagai elemen dan X sebagai kejadian. Kita contoh. Saya akan berikan contoh yaitu suatu perusahaan mempunyai 10 rencana investasi. Direktur menyuruh manajer untuk mencari 5 rencana investasi. Ada berapa carakah? Dari soal tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa jumlah elemennya ada 10 yang kita ambil dari 10 rencana investasi. Kemudian jumlah kejadiannya ada 5 yang dimana direktur menyuruh manajer untuk mencari 5 rencana investasi. Maka hasilnya itu sama dengan M faktorial sama dengan M kurang X faktorial yang dimana M nya itu 10 dan M kurang X sama dengan 10 kurang 5 faktorial, kemudian sama dengan 10 faktorial dibagi 5 faktorial, nah hasilnya itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 yaitu 30.240 cara. Kemudian kombinasi. Suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut tidak dianggap penting. Kemudian rumus kombinasi yaitu C sama dengan M faktorial per X faktorial dikali dalam kurung M kurang X faktorial. Contoh, ada 5 calon kades. Bagaimana cara memilih 2 calon? Dari soal tersebut, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa nilai M-nya itu sama dengan 5, nilai elemennya. Dan nilai kejadiannya itu ada 2, yaitu bagaimana cara memilih 2 calon. Maka kombinasi itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kali 5 kurang 2 faktorial atau sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial atau sama dengan 5 kali 4 per 2 kali 1 yaitu atau sama dengan 10 cara.
Itu adalah rumus mencari kombinasi. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan juga. Saya cuma manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.